saja dalam acara yang kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from mind. So, manage your mind. Batin memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Maka, kelolalah batin kita untuk bisa lebih berbahagia di dalam kehidupan ini. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu mengubah kualitas hidup dengan pikiran. Ya, kualitas hidup bisa diwujudkan dengan sebuah aktivitas yang bagus, dan lalu bagaimana menciptakan aktivitas yang bagus itu? Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, kabar selalu baik-baik. Sukihoto semuanya, namo buddhaya. Marilah kita selalu berbahagia. Jangan lupa bangkitkan kebahagiaan dengan mengagungkan kemurnian batin dan pikiran kita bersama. Iya, baik Bante. Kalau tadi Bante katakan bahwa ada batin, ada pikiran. Sebenarnya perbedaannya batin dan pikiran itu apa ya? Ya, sesungguhnya kalau kita jujur, memang kosakata bahasa Indonesia itu masih belum ada bakunya yang jelas. Maka dari itulah kita harus menganalisa sendiri apa kira-kira perbedaannya, ya toh? Kalau kita sebagai umat Buddha ini sebetulnya diminta untuk selalu menganalisa, menyelidikin. Maka itu saya katakan pikiran itu adalah yang selalu aktif, mikir ini, mikir sana, mau ini, mau itu pikiran. Sedangkan batin itu adalah inti pusat daripada pikiran itu. Jadi kalau kita bisa masuk dalam batin ini sifatnya dia cuma sekedar tahu, sadar dan seimbang. Dia tidak ada masalah di situ. Yang jadi masalah itu adalah pikiran kita yang nggak becus cara berpikirnya. Itu ya yang buat kita menderita. Jadi dengan demikian kalau dilihat-lihat, oh ternyata gampang loh ngikutin cara Sang Buddha. Sang Buddha katakan kita ini selalu dibodohin oleh pikiran kita, dipermainkan oleh pikiran kita menderita terus. Tetapi Sang Buddha meminta hentikan, masuk dalam batin kita yang hening, yang damai, yang nggak ono pikiran apa-apa. Ya. Di situ tidak ada masalah, padamnya masalah di situlah. Itulah simpelnya seperti itu. Ya, sebenarnya apakah pikiran bisa merubah kualitas hidup? Jelas loh. Kalau pikiran kita selalu arahnya ke arah keserakahan, arahnya selalu kebencian, otomatis ini semuanya itu ditekankan kan. Merasa aku serakah itu senang loh, menyenangkan mencari sesuatu yang aku dapatkan. Aku benci kan, tidak suka. Kita ingin menolak apa yang tidak kita inginkan. Akhirnya pertentangan terus terjadi dalam pikirannya sendiri. Jadi dia tidak pernah tenang. Itulah yang dikatakan bahwa quality batin itu karena ketidaktahuan bahwa serakah dan benci ini adalah penyakit yang membahayakan untuk diri kita pribadi. Itu aja. Bante, apakah yang dimaksud dengan hidup yang berkualitas? Hidup berkualitas otomatis kita itu harus setiap hari kalau bisa, setiap saat itu ada peningkatan di dalam quality batin dan pikiran kita. Maka itu kalau kita lihat, kita berani jujur membaca dari semua kitab suci, ternyata Sang Buddha itu mengatakan bahwa quality batin itu di dalam ketenangan itulah quality batin kita. Kalau kita tidak pernah mencapai ketenangan sama sekali, sesungguhnya kita ini seperti manusia yang tidak tahu apa yang aku cari. Malah yang dicari yang di luar. Golek bojo akeh atau golek harta, golek ini, cari. Yang di luar terus yang dicari. Tapi lupa untuk mencari ke dalam bahwa ada sesuatu yang lebih berharga untuk meningkatkan quality batin kita. Sudahkah kita mencapai ketenangan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, jadi ditingkatkan. Jadi tiap tahun ditingkatkan. Nah, kalau kita bisa menjalankan ini, otomatis dalam 4 tahun kita harus bisa mencapai yang namanya jana keempat. Tiap tahun naik 1 tingkat aja lah, nggak usah langsung tingkat yang tertinggi. Itu khayalan semua. Maka itu manusia itu tidak senang latihan setahap demi setahap, maunya langsung tinggi. Seperti dunia ini
yang paling tinggi ya toh, tapi nol botol semuanya, nggak ada hasilnya. Jadi bujuk dirinya sendiri, kasihan. Ya, tadi apa yang dimaksud dengan hidup yang berkualitas, Bante? Sesungguhnya kualitas atau quality kita itu tergantung pikiran. Dan maka itu kalau kita masalah badan ini, masalah materi itu, Sang Buddha tidak pernah terlalu menyinggung banyak. Yang disinggung oleh Sang Buddha itu karena yang kita ada, yang ngata itu ada pikiran kita. Quality batin dan pikiran kita lah yang dikembangkan, yang dikelola, yang diajarkan terus-menerus. Maka dari itu, kalau kita bisa meningkatkan quality batin dan pikiran kita, ini berarti kita tahu, oh ini loh yang ditekankan oleh Sang Buddha, cara untuk memperkaya batin kita. Kalau kita bisa tiap tahun itu ada peningkatan, dari dulu sampai sekarang itu ada peningkatan tiap tahunnya. Jadi setidak-tidaknya kita jana keempat itu sudah kita peroleh. Jadi kita sudah mahir bagaimana menenangkan pikiran kita. Kalau kita tidak pernah mahir, tidak pernah melatih pikiran, kita sesungguhnya nol dari agama yang kita dapatkan. Yang beragama itu KTP. Karena agama itu tidak kacau, tidak bingung, tidak menderita. Tetapi kalau kita menderita terus, jadi apa gunanya kita punya agama di KTP? Jadi kita jangan dibohongin dengan KTP kita. Lihatlah ke kualitas batin kita, adakah kemajuan, perkembangan. Tiap tahun ada perubahan demi perubahan. Kalau kita masih serakah tetap serakah, benci tetap benci. Lalu kapan ada perubahan? Itulah tujuannya revolusi mental itu adalah merubah kita yang tadinya tidak baik jadi lebih baik. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana menciptakan pikiran yang bagus, Bante? Pikiran yang terbagus itu kita harus mengerti juga bahwa apa yang dikatakan Sang Buddha itu sudah sangat canggih. 2600 tahun yang lalu itu Sang Buddha mengatakan pikiran manusia itu tiap detik itu 1 triliun. Gejolaknya sangat cepat dan gesit luar biasa. Maka dari itu, kalau kita tiap detiknya ini tidak mampu mengolah pikiran, dibiarkan, kebanyakan manusia itu gesit, lincah, liar, bingung, kacau, frustasi, stres, nggak sadar loh mereka seperti itu, milik pikirnya seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau kita tidak ada pegangan, gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustasi itu akan jadi makanan semua makhluk. Maka dari itu Sang Buddha meminta, ayolah kita harus punya pegangan dengan teguh. Pegangan teguh ini artinya sadar kalau pikiran kita dibiarkan, ya memang begitu itu. Selalu banyak yang dipikirkan, kacau sendiri, stres sendiri. Kita sadar, aku sebenarnya tidak mau seperti ini. Maka itu mereka yang sadar ini mulai sekarang harus punya pegangan. Sadar bahwa pikiran-pikiran jelek itu adalah sampah. Sadar kalau pikiran-pikiran positif itu adalah yang aku cari, yang harus aku temukan supaya kita itu bisa sadar, selalu eling lan waspada dalam tiap detik itu ada sadar damai, sadar damai, sadar damai, supaya menemukan oh ini loh yang aku cari. Jadi kedamaian itu yang ingin kita dapatkan. Inilah namanya kita memanfaatkan waktu, juga memahami bagaimana mengolah quality batin kita itu bukan hanya KTP-nya yang menyombongkan agamaku yang terbaik, tidak. Yang terbaik itulah kemampuan kita meningkatkan quality tiap-tiap detik selalu terbarukan. Jadi setiap detik itu kita ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Tidak ada sesuatu yang lain yang masuk dalam pikiran kita. Gelisah, bingung, kacau, kecewa, frustasi, jengkel, mangkel. Nggak ada dalam pikiran kita. Yang ada sadar damai, sadar damai. Itulah yang dikatakan manusia yang seperti ini dia sudah mampu memimpin pikirannya ke arah positif yang terus-menerus, dia selalu bahagia. Tidak ada yang membuat dia menderita lagi. Itulah yang dikatakan belajar agama yang seperti ini, itulah yang nyata. Jadi kita menemukan kesunyataannya di situ adanya. Bukan cuma percaya sekarang ini, kebanyakan agama cuma di KTP, percaya toh, ya itu, kasihan. Iya. Ya, Bante, misalnya nih kita disuruh tenang, tetapi tubuh kita itu dalam kondisi sakit. Misalnya linu aja, rematik gitu ya Bante, atau gatal aja, punya penyakit kulit gitu ya, gatal. Bagaimana bisa tenang? Apakah dengan meditasi saja kita bisa tenang? Ya, maka dari itu sekarang gini ya, kita harus tahu memang di dalam belajar meditasi itu kita duduk meditasi.
Duduk meditasi itu harus sekuat yang mampu kita duduk. Pasti pada satu saat siapapun juga akan terasa sakitnya luar biasa, pegelnya luar biasa. Jadi disitulah yang dikatakan kita melatih saat-saat seperti itu kita malah belajar untuk memahami. Yang sakit itu yang mana? Yang linu itu yang mana? Yang nggak enak itu yang mana? Jadi ada si pengamat, ada rasa sakit, ada perasaan yang nggak enak. Jadi dengan demikian ya kita memisahkan. Oh, lama-lama kita tahu. Kalau kita menuju ke perasaan, kita akan terbawa oleh penderitaan itu. Tetapi kalau kita ngamatin, hanya tahu bahwa si tahu itu, si pengetahui itu berbeda dengan perasaan itu. Disinilah yang dikatakan kita bisa memisahkan. Otomatis pada satu saat kalau kita merasa sakit, gak enak, karena kita sudah terbiasa atau memisahkan. Si pengamat, si pengetahu, ini gak sakit. Yang sakit hanya permainan pikiran kita, merasakan aku sakit. Sakit itu aku rasakan saat ini. Aku di dalam sakit itu. Maka dari itu yang dikatakan, yang aku sakit, aku di dalam sakit itu sesungguhnya kosong, tidak ada aku di sana. Tapi kita salah persepsi, tidak mengikuti cara sang Buddha, kita ngikutin konsep kita sendiri. Karena kita semua pegang aku sakit, aku menderita, aku nggak enak. Nah itu aku yang salah-salah inilah sang Buddha menyingkirkan dalam pikiran kita. Kalau kita merasa itu bukan aku, ini hanya gejolak permainan perasaan saja, muncul lenyap. Oh ternyata bisa memisahkan seperti ini. Akhirnya kita tahu cara mengatasi sakit itu hanya mengamatin, menerima apa adanya, biarkanlah itu berlalu apa adanya. Iya, itu memang harus berlatih ya Bante ya. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan lanjutkan di segmen berikut pembicaraan kita ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih di Manage Your Mind dan pembicaraan kita, diskusi kita adalah mengenai mengubah kualitas hidup dengan pikiran. Ya, Bante, apa sih ukurannya kalau hidup itu dikatakan berkualitas? Apakah kaya, punya duit berlimpah, seperti itu ya, bahagia, punya pasangan yang cantik, ganteng, anak-anak yang sehat? Apakah itu yang dimaksud dengan hidup berkualitas? Itu betul menurut versi duniawi. Oke. Tetapi menurut versi Dhamma masih kurang. Seharusnya mereka itu bolehlah mendapatkan semua itu. Mendapatkan kekayaan, mendapatkan rumah yang hebat, mobil yang bagus, kedudukan yang luar biasa, istri yang cantik, anak-anak yang pintar-pintar, semua itu bagus, dunia senang. Tetapi kita tahu mereka yang sudah mendapatkan itu, tetapi kalau pikirannya itu masih tetap wis tuwek, sudah tua 70 tahun, 80 tahun, isih bingung cari duit, masih kurang loh kekayaan mereka. Masih kurang loh, kemakmuran mereka masih kurang, dia masih kurang. Itu namanya mereka tidak sadar kalau dia lapar, dia menderita dan batinnya. Maka itu tidak ada rasa puas dengan apa yang ada, dia menderita terus. Maka dari itu sang Buddha mengajak kita, apapun yang sudah kita perjuangkan, puaslah dengan hasil yang telah kita dapatkan. Dengan puas seperti itu, kita merasa kenyang. Dengan adanya kenyang ini ternyata ada sesuatu kekayaan yang belum kita cari, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan, menggunakan waktu kita untuk meningkatkan quality kaya duniawi juga kaya batin kita. Jadi kalau dua-duanya dicari seperti ini, kita akan masih lengkap. Secara duniawi kita kaya, secara batinnya kita juga tahu tekniknya untuk mencari kekayaan batin itu dalam setiap detiknya itu kita manfaatkan. Maka itu setiap detik kalau kita manfaatnya sadar dan eling, selalu waspada, di dalam batin kita itu ada kata-kata sadar dhamma ini terus menerus. Jadi kita sadar, iya, dari dulu kita sering khotbah seperti itu, tapi nggak dijalankan, mereka nggak dapat apa-apa. Tetapi yang menjalankan, iya, aku sekarang kok lebih adem, lebih tenang, lebih bahagia karena sudah mengikuti apa yang sang Buddha ajarkan. Dipancing pikiran ke arah positif terus-menerus, yang negatif tidak pernah muncul, pasti dia lebih bahagia. Itulah namanya, jadi kualitinya mereka lebih meningkat, lebih bahagia karena
menyadarin pikirannya itu tidak takut lagi, tidak gelisah lagi, tidak jengkel lagi, tidak khawatir lagi, otomatis dia bahagia. Itulah yang dikatakan manusia yang mau meningkatkan kualitas batinnya bukan hanya mencari kekayaan duniawi, tetapi juga harus membangkitkan kekayaan batin kita itu bagaimana kita memiliki kemampuan self-development, membangkitkan energi positif yang terus-menerus sadar damai, sadar damai, sadar damai, supaya kesadaran kita masuk dalam kedamaian yang secara terus-menerus, tetapi itulah yang akan membuahkan kebahagiaan bagi diri kita. Ya, Bante, tapi kalau pernah dikatakan bahwa kejaran duniawi dan kejaran spiritual itu sangat bertolak belakang. Orang kalau sudah ke spiritual cenderung hidupnya itu jauh-jauh lebih sahaja gitu, Bante. Jadi apakah ini sebuah jalan yang berbeda sebenarnya dari seseorang, dari kita-kita ini, suatu pilihan? Sesungguhnya kan memang kalau kita mau serius bicara secara jujur, memang kan begitu. Jadi istilahnya manusia itu kalau dia mau maju itu tergantung usaha mereka, arah perhatian mereka, konsentrasi mereka. Kalau mereka otomatis, kalau dia masih usahanya perhatian ke dunia, lalu usahanya juga perhatian ke spiritual, kan 50-50. 50% ke dunia, 50% ke spiritual. Ya. Otomatis. Jadi ini otomatis yang secara dunia dia juga dapat 50% bagian. Yang ke spiritual juga dapat 50% bagian. Makanya itu kalau dia secara serius, otomatis harus ada yang dikorbankan. Maka itu Sang Buddha itu kan mengorbankan istananya, mengorbankan kemewahannya, karena tahu bahwa kedudukan harta raja yang dia miliki tidak dibawa apapun juga. Istri, anak, bapak, semuanya nggak dibawa. Yang dibawa itu harta yang ada dalam batin dan pikiran kita sudah di tingkat yang mana, yang kita capai di gelombang pikiran yang mana. Jadi dengan seperti inilah yang dikatakan kalau kita memang serius 100% full konsentrasi ke batin dan batinia, otomatis kita cepat berkembang, kaya batin kita itu luar biasa. Jadi otomatis dengan sendirinya kita tidak ada kekayaan materi. Tetapi kalau mereka itu hanya mau kaya materi dan tahu sadar materi nggak dibawa, kan sayang juga. Maka dari itulah yang dikatakan diajarkan Sang Buddha, jagalah keseimbangan. Kalau bisa ya kaya materi juga, kaya batinnya juga dilaksanakan. Jadi dengan cara sistem seperti inilah yang katakan kalau kita di dunia ini 8 jam mencari kekayaan, masa kita sediakan waktu 4 jam untuk kekayaan batin? Nggak bisa. Kan sudah 50% aja itu bagiannya. Tetapi ini yang dibawa. Yang kita 8 jam mati-matian nggak dibawa. Masa yang 4 jam lebih sedikit kok tidak mau dilaksanakan, kan sayang. Maka dari itulah yang dikatakan marilah kita bersama-sama, karena kita masih di duniawi ini ya kita harus berusaha. 8 jam lebih banyak kita ke duniawinya. 4 jam kita laksanakan ke spiritual kita. Dalam arti kata kan sudah bisa dijalankan dari rumah kita pergi ke tempat kerja. Katakan ini 30 menit atau 40 menit. Nah, selama 40 menit ini sadar damai, sadar damai, sadar damai, kan lumayan kita dapat ada energi positif yang kita bangkitkan daripada aduh anakku kepiye, aduh duitnya kok tinggal sedikit, aduh utang kepiye. Daripada mikir gitu kan kita menderita toh. Jadi lebih baik sadar damai, sadar sing buat kita nggak dipikirin. Jadi istilahnya kita menderita karena menimbulkan pikiran-pikiran negatif itu sehingga membuat kita takut dan khawatir. Kalau itu yang negatif itu tidak dipikir, ya dah ini nanti 1 minggu lagi harus bayar utang misalkan, ya sudah kita akan hadapin aja. Ya, tapi kita sekarang sadar damai, sadar damai. Jangan, aduh gimana ya cari duitnya 1 minggu lagi bayar utang ini, bagaimana. Jadi kita ketakutan, kebingungan karena memikirkan untuk bayar utang 1 minggu lagi. Tapi kalau kita sudah tahu, okelah kita hadapin 1 minggu lagi kan mendatang. Yang penting sekarang sadar damai, sadar damai, sadar damai. Nanti 1 minggu lagi, ya mudah-mudahan hari itu dapat sesuatu yang di luar logika kita. Bante berkata begitu pasti ada pengalaman-pengalaman mungkin ya Bante. Di saat kepepet itu loh,
tiba-tiba jeng karma baik berbuah. Ya bisa dikatakan seperti Sering, itulah. Kita seperti katakanlah kita kan di Dhamma TV tiap bulan itu harus biaya besar toh. Lalu kita lihat loh, ini dana masuk cuma tinggal 3 juta ini, kurang 5 hari nih. Akhirnya ya gimana ya? Ya sudah, kita tidak usah pikir, sudah kita jalanin aja. Jadi tapi kita menyebarkan aja berita kepada umat-umat toh ya. Bagi siapa yang berminat untuk mendukung ini silakan. Karena sekarang tinggal segini ya toh. Nah, itu akhirnya kita jalan begitu, nggak lama ini masuk semua juga untuk nutupin biaya-biaya pegawai kita. Cukup ya. Betul. Nah, itu benar-benar terbukti loh. Iya. Dhamma TV sekian belas tahun dibuktikan Ya, ini, itu. dinyatakan benar nih Bante. Terbukti ya. Baik, ya ini mungkin pemirsa juga pernah ya mengalami seperti itu ketika kita dalam menghadapi sesuatu itu dibawa dengan bingung, kalut, apa dibawa dengan itu tadi sadar dan damai. Ternyata selalu ada jalan keluar ya Bante. Ya. Tercukupi ya walaupun mungkin tidak berlebihan yang saya alami. Ya, yang penting yang kita bisa secukupnya. Secukupnya pas gitu. Nah makanya itu tadi Bante, kenapa saya tanyakan bahwa perjalanan spiritual dan kejaran duniawi itu sangat bertolak belakang gitu loh. Sebetulnya ya bertolak belakang itu karena memang mereka itu kan mengatakan fokusnya ke duniawi kuat gitu. Sehingga mereka merasa spiritual itu tidak penting. Karena mereka anggap itu penting sekali. Tetapi kalau kita menyadarkan bahwa materi yang kita banding tulang sampai ratusan triliun kita dapatkan tidak digowo. Iya. Tetapi kalau kita menyediakan waktu 4 jam ini dengan sadar damai, paling setidak itu 4 jam kalau kita tiap hari bisa jalankan, waktu kita berjalan dari sini 10 menit kita jalankan, ada 30 menit kita jalankan, ada 20 menit kumpul bisa 4 jam. Otomatis 4 jam ini tanpa kita sadar, serius kita jalankan. Nggak tahu nih jana pertama itu bisa kita dapatkan. Jana itu ketenangan tingkat pertama itu kita dapatkan. Ciri khasnya apa? Tolok ukurnya jana pertama si Bante. Lah iya, jana pertama itu kita sudah misalnya, tidak bingung, tidak kalau bisa lagi, tidak ada yang takut, tidak ada sesuatu yang membuat kita jengkel. Ditagih debt kolektor gitu, tenang. Ditagih ya kita tetap tenang. Oke Pak, kita berusaha Pak, tapi ya apa boleh buat situasi bisnis seperti ini, ya tahu kan gitu. Kita sudah usaha loh Pak. Gitu. Ya baik. Itu jana pertama, nanti jana kedua gimana Bante? Baik pesan Dhamma TV jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wijaya Mahatera dalam Manage Your Mind. Ya, Bante tadi jana pertama, ini kan kalau di istilah Buddhism itu ada jana 1, jana 2, jana 3. Itu adalah tahapan, itu bukan surga ya Bante ya? Sesungguhnya ya itulah yang dikatakan alam-alam kebahagiaan. Toh. Surga itu sesungguhnya berasal dari sugati. Alam yang penuh kebahagiaan. Maka dari itu di alam kebahagiaan itu kalau di versi agama ada 26 tingkatan. Maka dari itu kalau kita ke surga biasa yang secara umum, mereka surga itu cuma 1 gitu aja. 1 kan berarti tidak ada perbedaan antara yang ini dan itu. Jadi misalkan kita mau jadi biku sampai 100 tahun, nahan semuanya, tapi mati nanti ketemu, masuk surga yang sama, kan rugi itu. Jadi biku pasti berbeda, karena dia mengabdikan dengan sungguh-sungguh, mengembangkan spiritual sungguh-sungguh. Ya kamu di tingkat 1, ini mungkin di tingkat 17 misalnya, ya pantes lah kan gitu ya. Kalau kamu tingkat 1, aku juga tingkat 1, aduh, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Aduh rugi lah kok jadi biku kan seperti itu. Jadi harus logikanya kan seperti itu. Maka dari itu kalau kita memang mengatakan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, maka itu Sang Buddha kata, perbanyak kebajikan itu tidak ada ruginya. Kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi kalau kita surganya 1, stop kejahatan, percaya saja, berbuat baik, masuk surga. Lalu buat apa kita pusing-pusing gitu? Wong podo ae. Gak usah repot-repot. Kok surga yang sama, lama, kekal abadi, ya itu kan
menurut versi mereka yang bukan yang membuktikan kebenaran itu. Tetapi Sang Buddha kan membuktikan kebenaran itu karena dia melihat dengan mata batin yang sempurna. Mata batin yang sempurna itu tidak bisa dibohongin. Tapi kalau yang gurunya itu belum sempurna, muridnya ya yang diajarkan ilmunya yang belum sempurna, itu wajar lah. Jadi kita harus menyelidikin guru kita itu gimana dulunya. Sekarang guru kita itu gimana? Dengan cara tahu seperti ini, loh guru kok serakah banget. Gurunya kok akeh bojone misalkan. Ini kan tidak pantas. Gurunya kok ngomel-ngomelan terus, marah-marah terus misalkan. Lah ini kan ketok elek itu. Jadi dengan demikian penilaian seorang rohaniwan itu terlihat dari tingkah lakunya, terlihat dari ucapannya, terlihat dari cara berpikirnya, terlihat di dalam penjelasan-penjelasannya itu yang mana yang berlogika dan yang kurang berlogika. Itulah yang dikatakan bahwa kita memilih agama itu harus ada keberanian tegas memilah dan memilih. Diskriminasi itu penting. Kalau secara pribadi itu. Jadi kalau kita tidak ada keberanian untuk menyelidikin, menganalisa guru kene sopo, di tingkatan mana dia, quality batinnya gimana, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Harus jujur, bicara apa adanya. Kalau kita lihat dari permulaan Sang Buddha sampai sekarang, kita satu-satunya agama yang tidak pernah perang atas nama agama. Itu hanya agama Buddha. Kalau kita lihat dari yang agama lain kan terus ada terjadi perang ini, perang sana, cekcok ini, cekcok itu, rebutan harta, ya toh? Ya itulah rebutan bujongan. Manusia. Tapi Bante ada yang mengatakan bahwa tadi berarti agama itu harus logis ya? Harusnya begitu. Harus logis, bisa diterima oleh logika. Nah, sedangkan logikanya manusia itu kan berbeda-beda, berlevel-level. Ada yang logika rendah, ya kan Bante? Ada yang logikanya menengah, atau bisa dikatakan bahwa yang membedakan manusia adalah level atau tingkat kesadarannya. Itu kenapa Bante? Apakah karena mereka berasal dari alam-alam yang berbeda-beda? Ya, bisa dikatakan memang demikian inilah. Jadi kalau kita lihat di zaman Sang Buddha itu, kalau kita lihat banyak mereka IQ-nya luar biasa tingginya. Sang Buddha atau murid-murid yang menceramakan sedikit saja, tahu-tahu orang itu sudah menembus maknanya dengan jelas. Dia mencapai tingkatan quality batin yang luar biasa. Jadi itulah yang dikatakan di zaman Sang Buddha itu ada juga dikatakan ada quality batin kita itu ada tingkat 1, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat. Sekarang ini zaman sekarang ini tinggal tingkat ini, tingkat yang ketiga. Ya, jadi mereka itu harus belajar dan menganalisa lebih berani, harus lebih spesifik. Karena di zaman Sang Buddha itu yang tinggi-tinggi ini, wah, tep langsung. Kenapa? Bisa dikatakan dalam kehidupan yang lampau mereka juga pernah jadi biku mungkin ya. Jadi biku, belajar dengan sungguh-sungguh, tahu-tahu belum mencapai, meninggal masuk di surga. Masuk di surga mungkin dapat berita. Setiap calon Buddha yang lahir ke bumi semuanya dapat informasi. Ini ada calon Buddha sudah lahir ke bumi, dia akan menjadi Buddha. Wah, gempar di alam surga itu gempar. Yang sudah pembawanya sudah ada. Wah, seorang Buddha yang mau mencapai kebijaksanaan sempurna ini lahir ke bumi, aku juga mau meniru, mengikuti jejak beliau. Lahirlah dia ke bumi ini karena dia sudah punya pembawaannya. Maka itu yang dikatakan mengapa ada quality batin, kecerdasan, kepintaran IQ yang berbeda-beda itu berdasarkan quality batin yang berbeda-beda itu bisa dikatakan karena ada hukum sebab akibat sesuai dengan karmanya mereka masing-masing. Jadi kita tidak pernah mengatakan ini dari super X yang kasih, tidak. Jadi karena itu dilihat dengan mata batin yang sempurna. Yang katakan ini dari super X karena dia tidak tahu, sehingga alasan aja itu super X yang kasih. Sudah, selesai ya. Kalau kita lihat, oh itu ada kekuatan karmanya yang lampau yang mendukung mereka begitu, sehingga IQ-nya berbeda-beda. Maka itu wajarlah seperti itu. Jadi mereka bisa berbeda-beda karena memang bibitnya yang berbeda.
Kalau memang kita dari satu pabrik, seharusnya dunia ini ya semuanya sama, pinternya sama, kayanya sama, cantiknya sama, gantengnya sama, nggak ada yang elek. Ya. Tetapi kalau ada yang cantik, jelek, pinter, bodoh, kaya, miskin, karena bibitnya yang berbeda, itulah yang menyebabkan perbedaan itu. Wajar. Ya, apalagi mungkin yang dari alam-alam bawah ya Bante, yang naik lagi jadi manusia juga. Bisa juga, maka dari itu kalau mereka dari alam-alam bawah, belum selesai karmanya yang jeleknya itu masih ada. Ya. Hanya mereka terlahir ke bumi ini cacat, ya toh. Ini nggak normal, IQ-nya rendah, ya macam-macam lah, macam-macam. Jadi demikian kita tidak nyalakan siapa-siapa. Tetapi kalau kita katakan itu berkat yang nyebul, yang kasih takdir kita seperti itu, banyak orang tua ngomel dalam hatinya. Aku kok dia kasih anak model kok ngene. Yang terlahir dan keluarga miskin, aduh aku kok lahir sama keluarga yang miskin seperti ini, nggak terima toh. Seharusnya aku kan lahirnya sama anaknya. Sepertinya maunya kan begitu ya. Nah, seperti itulah, jadi dengan demikian ya dia selalu protes dalam pikirannya. Ya, iya Bante. Jadi yang membedakan manusia dengan manusia adalah tingkat pemahamannya, berarti ya, tingkat kesadarannya. Karena itu tadi udah sampai kepada tingkat spiritualnya, ketenangannya, itu kan akhirnya bertingkat-tingkat, tidak semua. Saya mendengar bahwa ketika Sang Buddha memberikan pengarahan kepada para biku, ternyata di antara banyak biku itu naik tingkatnya juga berbeda-beda, seperti itu ya Bante ya. Ya bisa dikatakan begitulah, memang kewajaran seperti itu karena memang IQ-nya berbeda-beda, daya tangkapnya berbeda, penilaiannya juga berbeda-beda, hasilnya yang dipikirkan juga berbeda. Ya itu aja. Ya. Jadi apakah hanya dengan pikiran saja bisa merubah kualitas hidup orang? Kalau dilihat dari itu tadi, apakah hanya pikiran? Apakah juga dari sebab karma juga? Ya sesungguhnya kan istilahnya kalau pikiran kita dikelola dengan baik, selalu positif, itu kan dia menciptakan karma-karma yang baik, yang luar biasa. Maka dari itu yang dikatakan yang satu-satunya yang terbaik itu adalah bagaimana kita bersama-sama bisa menabur bibit-bibit karma yang sangat-sangat positif dalam pikiran kita. Itu yang merubah yang super dahsyat, akan mempercepat apa yang kita harapkan itu. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan banyak yang kita baca di YouTube kan begitu. Mau apa saja tergantung cara berpikir kita, mindset kita. Jadi dengan demikian sekarang ini YouTube selalu mengatakan mindset, pola pikir kita itu yang menentukan kita mau sukses, mau maju, mau berkembang, mau jadi apapun juga tergantung arah pikiran kita, cara membentuk pikiran kita. Jadi kalau dilihat-lihat sesungguhnya mereka sudah pakai cara Sang Buddha. Semua dari pikiran, ya. Jadi dengan inilah yang katakan dunia modern ini sekarang yang dipakai ilmunya Sang Buddha, yang ditekankan mindset. Ya, cocok ya. Iya seperti itulah. Dari seseorang yang telah tersadar. Ya itu orang yang menyelidikin dan pintar-pintar berani bicara. Kan kamu katanya 140. 160 saya. Hebat dong. Kalah ini Einstein ya. Ya itu sebenarnya adalah kemampuan menampung banyak hal yang kemudian bisa mengolahnya, itu aja sih sebenarnya Bante. Saya pikir SQ kecerdasan spiritual sangat penting jadi dasar ya, dan kecerdasan emosional tentunya. Itu penting sekali. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan lanjutkan pembicaraan dengan Bante setelah satu ini. Jangan mana-mana. Ya, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi. Terima kasih bagi Anda yang masih setia di Manage Your Mind dalam tema mengubah kualitas hidup dengan pikiran. Baik, kita lanjutkan. Bante, kalau melihat agama Buddha, apakah agama Buddha yang logika itu, yang logis itu, apakah perlu dinalar dengan suatu kecerdasan tertentu? Sesungguhnya kalau kita perhatikan ketika Wisantara yang mau lahir ke bumi, yang mau jadi calon Buddha ini, mereka itu kan melihat harus membutuhkan syarat-syaratnya. Dia harus menuju ke tempat yang dikatakan spiritual saat itu sudah sangat berkembang. Jadi banyak pertapa, banyak orang yang mau mencari sesuatu yang tertinggi. Nah,
banyak orang yang pintar-pintar di sana. Jadi spiritualnya itu sudah sangat-sangat berkembang, jadi IQ-nya yang dibutuhkan sudah memenuhi syarat. Jadi dia lahir ke sana. Maka itu kenapa Sang Buddha kok tidak lahir di Indonesia? Ya kok di India ya? Iya, maka dari itulah istilahnya memang di India zaman itu banyak pertapa. Banyak yang sedang mencari sesuatu itu ya. yang mengajarkan, yang membimbing itu. Mereka ada yang punya murid 1000, ada yang 2000, macam-macam banyak. Dia membimbing, mengarahkan untuk perkembangan spiritual mereka. Ya. Nah, otomatis, ini tempatnya sudah memenuhi syarat, barulah dia lahir ke sana. Dia juga harus melihat mamanya gimana. Mamanya memenuhi syarat belum? Seorang yang mau jadi mamanya seorang calon Buddha ini, dia harus lahir berulang-ulang dalam 500 kelahiran, tidak cacat dalam mau-maunya. 5 Pancasila itu tidak pernah cacat, selalu sempurna. Nah, dengan demikian, ini memenuhi syarat. Nah, akhirnya dia lahir ke bumi sana. Jadi dengan demikian ya keadaan ekonominya gimana? Semuanya memenuhi syarat belum? Nah, lalu dia keluarga mana? Oh sudah cukup, memenuhi syarat semua, lahir. Maka dari itu kalau dilihat, ternyata Sang Buddha itu mengajarkan bagi mereka yang punya intelektual yang sudah mateng, baru beliau mengajarkan. Maka itu kalau dilihat-lihat, mengapa Sang Buddha itu dikatakan setiap hari itu menggunakan radar kebatinannya itu melihat makhluk mana yang perlu dibantu. Karena kalau dilihat dengan mata batinnya, dia melihat ini ada alasan-alasannya, pasti orang ini bisa dibantu. Seperti Moggallana. Moggallana yang sudah membunuh, jadi pembunuh 999 orang. Kalau kita, wong penjahat kok diewangi, sorry nggak perlu, aku takut kok dibunuh juga, kan gitu ya. Sang Buddha melihat, Moggallana ini saya harus bantu. Apa itu? Ya yang 1000 itu ya. Ya, yang membunuh banyak orang itu ya. Siapa gitu? Jadi dia bantu Anggulimala itu ya. Anggulimala ini kalau saya bantu, dia tidak masuk neraka. Dia bisa mencapai yang tertinggi. Jadi kalau saya tidak dibantu, dia akan membunuh ibunya. Setelah membunuh itu masuk neraka yang sangat dalam dan lama sekali. Dan nanti lahir berulang-ulang, dia menderita juga. Dibunuh. Kalau 7 kali 1000, wah berapa? 7.000 kali dia harus dibunuh ya toh. Kan kasihan, menderita luar biasa, masuk neraka lagi berkali-kali. Jadi dengan cara berpikir yang luar biasa inilah, cinta kasih yang luar biasa itu tidak membeda-bedakan. Kalau memang dia bisa ditolong, dia akan datang membantu dengan kekuatannya semaksimal mungkin. Jadi kalau dilihat orang-orang seperti ini kan penjahat buat apa? Pusing-pusing, biarin aja. Tetapi kalau dilihat, dia bisa naik yang tingkat yang tertinggi, oke, dia terjun membantu, otomatis akhirnya itulah yang dikatakan setiap bantuan yang diberikan Sang Buddha itu semuanya sudah dianalisa, diselidikin. Orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa, punya paramita, punya kesempurnaannya, punya kebajikan yang cukup, baru dibantu bisa terangkat yang tertinggi. Kalau dia tidak bantu, masuk yang paling dalam. Nah, itulah kehebatan Sang Buddha, harus menganalisa dan menyelidiki terlebih dahulu orang ini pantas dibantu enggak. Nah, itu. Jadi setiap saat itu ketika dia mau ceramah itu dilihat batinnya siapa orang yang perlu dibantu, itu dibantu dengan tepat saat itu. Yang ini harus diceramah dengan ini, yang ini ceramah yang seperti itu. Jadi itu apa yang diceramahkan Sang Buddha itu bukan asal ngomong. Itu di-tune up gitu ya Bante? Bukan, mereka itu harus direvolusi mentalnya. Kalau itu ketika Buddha melihat seseorang itu kayak di-tune up gitu atau di frekuensinya dinaikkan, tapi harus dengan kata-kata. Ya itulah, jadi kan istilahnya pencerahan itu loh tadi Bante. Sang Buddha itu luar biasa. Seperti ada seorang permaisuri yang istilahnya dia takut sama Sang Buddha. Aku hanya ngintip-ngintip aja jauh gitu loh. Tapi Sang Buddha tahu permaisuri ini cantik juga. Tetapi Sang Buddha melihat pikirannya, dia melekat sama kecantikan. Akhirnya ketika Sang Buddha ceramah, Sang Buddha itu menciptakan ada bidadari-bidadari yang di sampingnya itu yang cantik-cantik menghipasin. Cantiknya luar biasa. Dia kagum. Wah, Sang Buddha punya anak buah cantik-cantik ya. Luar biasa loh, aku aja kalah loh ini.
Dia cantik luar biasa, tapi tidak lama kelihatan makin lama makin tua, kisut, sakit, tahu-tahu meninggal. Langsung, yang cantik seperti itu aja juga bisa meninggal. Akhirnya dia masuk dalam renungan, akhirnya dia menemukan titik. Oh, inilah yang diajarkan Sang Buddha dengan visualisasi kekuatan kesaktiannya untuk menciptakan bahwa ajaran Sang Buddha itu bukan cuma ngomong, tapi dia bisa membentuk, menciptakan apa yang dipandang oleh dia. Kecantikan itu sangat berharga, dilihatkan lama-lama dia berproses, dia tersadarkan yang cantik seperti itu aja mati. Aku juga sama seperti itu. Tidak lama aku juga akan seperti itu, mati juga. Maka itu inilah yang penting, aku harus mendengarkan tata kelola cara berpikir Sang Buddha, langsung membahas masalah tata kelola pikiran, dia mencapai luar biasa. Itulah kehebatan Sang Buddha. Kalau di zaman dulu itu sangat luar biasa. Canggih itu Bante. Sangat luar biasa. Pemahaman frekuensi energinya ya, sakti mandraguna. Nah, sebenarnya spirit apa yang bisa dimunculkan untuk membangun pikiran positif itu tadi Bante? Jadi bagaimana sih tadi dengan penuh kasih sayang melihat seseorang yang bahkan secara logika manusia sudah membunuh sekian ratus orang, tetapi seorang Siddhartha Gautama atau seorang Buddha bisa melihat dengan penuh kasihnya bahwa ini orang bisa diselamatkan. Ya itulah, jadi istilahnya itu kan dia memahami dengan sempurna, dia memahami dengan melihat memorinya beliau, kenapa kok dia jadi seperti itu. Oh, ternyata dia mendapatkan pengisian cara berpikir yang salah, program yang salah. Itu yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Tetapi kalau saya kasih program yang benar, dia akan bisa berubah. Jadi dengan melihat yang dulu bagaimana, kenapa dia bisa jadi demikian, kalau saya kasih program seperti ini, apakah dia bisa berubah? Jadi kalau programnya saya berikan seperti, ternyata dia bisa sadar, bisa berubah dan melatih dengan sungguh-sungguh, bisa meningkatkan kualitas batinnya. Nah, ini pantas diajarin. Kalau dilihat, wah ini dableknya luar biasa, jahatnya luar biasa, nggak bisa dirubah apa-apa ya, sudahlah, maklumlah. Kalau seperti nggak bisa diobatin lagi, nggak bisa, nggak perlu dasar Buddha turun ke bumi untuk mendidik. Karena dia merasa aku penguasa, aku pencipta, aku lebih daripada Tuhan, seperti itu. Seperti itu sombongnya luar biasa, seperti itulah. Jadi tidak bisa diapa-apain dia. Maka dari itulah yang dikatakan ketika dia paham seperti ini, yang penting sekarang ini ya kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini kita harus paham bahwa untuk meningkatkan quality tiap-tiap manusia itu, dia harus tahu jalan untuk menuju damai dan bahagia itu bagaimana. Ya. Ternyata jalan ke dunia ini untuk damai dan bahagia secara duniawi cukup di dalam kita pandai dalam cara berbicara kita. Yaitu tata kelola ucapan kita yang benar dan baik itu bagaimana. Kalau tata cara bicaranya sudah amburadul, sulit untuk menciptakan kedamaian. Ya. Maka itu tingkah laku ini juga harus dilihat. Jadi tingkah laku dari siapapun juga yang memimpin dunia ini, kalau tingkah lakunya pas, menekankan sila dengan tepat, tidak membuat kekacauan dimanapun juga, otomatis tingkah laku itu akan menimbulkan kedamaian. Maka itu mata pencaharian juga seperti itu. Kenapa Sang Buddha melarang jangan menjual senjata, jangan menjual obat-obatan? Sekarang peperangan terjadi itu gara-gara ada pabrik senjata. Coba kalau sekarang stop pabrik senjata, stop nuklir, stop obat penyakit-penyakit yang mereka ciptakan itu. Ya. Otomatis mengikuti cara Sang Buddha tidak menjual seperti itu. Otomatis dunia ini akan lebih damai. Jadi inilah yang dikatakan keberanian mengikuti bagaimana kita bersama-sama bisa menciptakan dunia. Ikutin cara Sang Buddha memiliki moral yang benar dan baik. Oke. Kalau kita sudah ini, kita mau meningkatkan diri kita. Awakku dari dulu sudah beragama, tapi kok nggak tenang, nggak damai, masih bingung, masih takut ini, masih kecewa, masih stres, masih frustrasi. Jadi ada sesuatu yang salah. Oh, perhatian kita masih salah, usaha kita masih salah, konsentrasi kita masih salah, akhirnya kacau balau. Jadi ternyata kita perlu semedi. Itu diambil dari samadhi. Jadi usaha itu harus benar.
arah pikiran kita harus benar. Fokusnya itu harus benar untuk bisa menciptakan damai itu. Kalau kita semua bersama-sama sudah berusaha tiap detik membangkitkan sadar damai, sadar damai, sadar damai, otomatis perhatiannya hanya adanya sadar damai, sadar damai. Yang membuat kita bingung, takut nggak ada. Nggak ada yang membingungkan dan menakutkan, otomatis kita akan bisa konsentrasi, bisa tenang. Oh, iki toh yang membuat kita bisa damai. Jadi samadhi itu adalah sarana untuk menciptakan kedamaian bagi kita. Maka itu quality batin yang lebih tinggi lagi, ya kita harus tahu bahwa pikiran-pikiran benar itu harus diciptakan dalam diri kita. Kita harus memiliki pikiran yang bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan. Kalau ini bisa kita ciptakan dengan sungguh-sungguh, barulah munculnya pengertian itu. Karena mengerti sungguh-sungguh bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu membuat kita menderita. Maka kalau kita bebas dari penderitaan, kita akan mencapai yang dikatakan quality batin kita itu meningkat luar biasa karena mengikuti jalan pembawa kedamaian dan kebahagiaan yang sungguh-sungguh murni, tidak menggantungkan KTP atau kitab suci manapun juga, tergantung ucapan, perbuatan, dan pikiran kita bersama. Semoga bahagia bisa peroleh bersama. Iya, terima kasih Bante atas petunjuknya. Baik Wisanama TV, tentunya kita harus berlatih untuk bisa mengelola pikiran dan batin kita sehingga mencapai kemurnian dan kedamaian. Bukan hanya teori, tetapi harus dipraktekkan. Baik, saya Sapna Dewi di peserta Kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di MIM berikutnya. Suki Hotu Namo Buddhaya.